Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas supplementary terupdate 11 Juni 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 ini ditutup menguat pada Kamis kemarin. Hal ini akibat rilisnya data retail sales yang tumbuh 15,6% secara year-on-year dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang terkontraksi sekitar 14,6%. Pertumbuhan data retail sales ini menambah daftar indikator pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan optimisme akan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2021 ini. Investor asing terpantau kembali net buy sekitar 200 miliar rupiah dan mereka masuk ke beberapa saham mover kita seperti Bank BCA, Telkom, Astra, dan juga Bank BRI. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Kamis malam ditutup menguat tipis. Pelaku pasar sepertinya bertaruh bahwa The Fed akan tetap mempertahankan kebijakan akomodatifnya karena kenaikan inflasi hanya ditopang stimulus yang diberikan selama pandemi saja, dan kenaikan ini bersifat sementara. Sementara itu, imbal hasil Treasury tenor 10 tahun kembali turun ke level 1,43%, menyusul lonjakan laporan inflasi, sehingga hal ini cenderung menenangkan pelaku pasar saham semalam. Saat ini, pelaku pasar menanti pertemuan The Fed minggu depan, yang mana The Fed akan menjelaskan lebih lanjut strategi dan arah kebijakan selanjutnya menghadapi ekonomi yang terjadi saat ini. Lalu indeks Edo menguat 1%, indeks VIX melemah signifikan, sehingga volatilitas dan kekhawatiran juga menurun. Indeks DXY kembali melemah tipis merespon data inflasi di US, dan hal ini berarti dolar cenderung melemah terhadap 7 mata uang utama, sehingga berpotensi memberikan katalis positif ke pergerakan mata uang utama dunia, termasuk juga rupiah. Bursa saham ASEAN dan regional mayoritas menguat. Pada perdagangan Kamis, Shanghai, Nikkei, Kospi kompak menguat, namun Hang Seng melemah. Hal ini merespon rilisnya data money supply dari China yang tumbuh sekitar 8,3% secara year on year dibandingkan 8,1% pada bulan sebelumnya. Selain itu, membaiknya data inflasi dan data harga produsen pada bulan Mei di Cina ini menambah optimisme pelaku pasar pada perdagangan kemarin. Para pelaku pasar Asia ini kemarin masih cenderung menanti rilisnya data inflasi di US sehingga market cenderung bergerak mix. Lalu update currency and bond yield, USD EDR melemah menjelang rilisnya inflasi di US. Yield Treasury kita dan US 10 year ini kompak melemah akibat membaiknya data ekonomi dan inflow yang masih terus terjadi, sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis positif pada bursa saham. Selanjutnya, G3 currency bergerak mix, sehingga hal ini menyebabkan indeks dolar melemah tipis. Selanjutnya, update hard and soft commodity, komoditas metal kembali bergerak variatif, nikel, gold, dan silver kompak menguat, namun gold dan copper masih melemah. Komoditas energi batubara kembali optimis dan menguat hampir 5%, dan dalam seminggu terakhir batubara ini menguat sekitar 10%. Hal ini berpotensi memberikan sentimen positif ke saham-saham batubara, sementara CPO kembali terkontraksi akibat terganggunya supply. Oil Brent dan WTI ini juga menguat sehingga berpotensi memberikan katalis positif kepada pergerakan saham emiten oil pada hari ini. Selanjutnya update dari tim equity research kami. PTPP membukukan laba bersih pada kuartal 1 2021 sebesar 38 miliar rupiah atau naik 187% secara year on year, dikarenakan perbaikan pada margin, yakni 14,3%, di mana level tersebut sama dengan margin yang didapat pada tahun 2019 sebelum pandemi merebak. Berdasarkan RUPS yang baru saja diselenggarakan, tidak akan ada pembagian cash dividen pada tahun ini untuk PTPP. Selanjutnya, Telco, Axiata Group, BSD, dan RHP Banking Group, BSD, yang merupakan emiten terdaftar di Malaysia ini telah bersepakat untuk menyetujui MOU terkait lisensi bank digital sesuai dengan regulasi yang diatur oleh Bank Negara Malaysia. Dikabarkan bahwa Axiata ini melalui anak perusahaannya Bus Holding, SDN BSD, dan RHB ini telah menandatangani kesepakatan dan akan memiliki 60% dan 40% porsi kepemilikan bank digital untuk masing-masing Bus Holding dan RHB. Lalu komentar dari analis kita, sektor telco di Indonesia, terutama XL Axiata dan Smartfren ini sangat mungkin untuk mereplika rencana serupa, terutama dengan dukungan dari grup yang dimiliki. Untuk basis subscriber XL dan Fren, ini memiliki masing-masing 56 juta dan sekitar 28-30 juta yang sudah mendaftarkan diri dengan KTP dan kartu keluarga. Selanjutnya, emiten dari DMMX. DMMX bertekad untuk terus melebarkan sayapnya ke berbagai bidang bisnis digital dan dunia kreatif melalui ekosistem baru yang dibangun perseroan. Sekarang DMMX sedang berfokus untuk memasuki era 2.0 yang awalnya hanya bergerak di iklan digital dan pemasaran produk. Sekarang bertambah dengan engagement platform.
Dalam lini bisnis baru ini, DMMX menggait dua perusahaan di bidang kreatif untuk membuat perusahaan patungan, yakni PT Bumi Langit Digital Media Tama bersama PT Bumi Langit Entertainment Corpora sebagai pemilik franchise Bumi Langit Cinematic Universe, dan PT DMMX Rans Digital bersama Rans Entertainment milik Raffi Ahmad. Selanjutnya, digital ekonomi. Kementerian Perdagangan memaparkan bahwa ekonomi digital Indonesia diprediksi memiliki prospek yang sangat baik dan akan terus bertumbuh berkali lipat. Di tahun 2020 lalu, ekonomi digital telah berkontribusi terhadap 4% GDP, sementara pada 2030 ketika GDP diproyeksikan akan bertumbuh 15.400 triliun rupiah menjadi 24.000 triliun rupiah, maka ekonomi digital diyakini juga akan tumbuh hingga 8 kali lipat dari saat ini yang berada pada angka 632 triliun rupiah menjadi sekitar 4.531 triliun rupiah. Untuk detailnya, beredar bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading EDS pada hari ini. IHSG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas. Indikator yang masih di positif menguat, indikator stokastik overbought, dan RSI-nya netral menguat. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.948 hingga 6.200. Lalu beberapa saham yang menarik secara teknikal yang bisa diperhatikan pada hari ini. Ada Adaro, buy on weakness untuk Adaro, trading range di area 1190 hingga 1250. Selanjutnya ada Antam, buy on weakness untuk Antam, trading range di area 2380 hingga 2500. Lalu ada Pegas, trading buy untuk Pegas, trading range di area 1095 hingga 1180. Selanjutnya ada LSIP, rekomendasi sell, trading range di area 1180 hingga 1225. Dan yang terakhir ada Jasa Marga, trading range di area 3.830 hingga 3.960. Next, untuk update stock pick pada hari ini, untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru. Kita mempertahankan Bank Mandiri, ITMG, TIMS, dan juga UNTR. Sementara untuk swing trade, kita masih mempertahankan Wood, Indica Energy, dan juga WIM. Sementara untuk rekomendasi day trade, terdapat 15 saham dan 9 saham rekomendasi buy, sisanya rekomendasi sell. Di antaranya ada Adaro, ITMG, Indi, Antam, hingga Sumarekon, TBIG, dan juga RALS. Demikian ulasan komentari pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang beredar agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading, traders!